Setelah melalui 4 kabupaten, dari Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Selatan, lalu kemudian Tanah Laut, dan hari ini terakhir di Kabupaten Kota Baru, banyak cerita yang bisa kami temui, di mana terlihat bahwa karakteristik setiap masyarakat di 4 kabupaten ini tuh berbeda-beda, masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Misalnya kalau di Balangan masyarakatnya cenderung lebih terbuka dalam menerima program-program yang bersifat top down. Lalu kemudian masyarakat di Hulu Sungai Selatan itu cenderung lebih kritis terhadap program-program yang bersifat top down. Sementara di Tanah Laut itu cenderung lebih mengkombinasikan dua hal tersebut. Sementara masyarakat di Tanah Laut sendiri, masyarakat di Kota Baru sendiri itu cenderung memiliki kontradiksi yang berbeda dibanding masyarakat pada 3 kabupaten sebelumnya. Karakteristik ini kemudian kami lihat melahirkan tingkat kompleksitas yang cenderung berbeda-beda pula dalam pelaksanaan program PTSL ini. Misalnya di 3 kabupaten cenderung mulus pelaksanaannya, terkhusus di Kabupaten Balangan dan Tanah Laut sebenarnya. Sementara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri ada sedikit kompleksitas, namun tidak terlalu tajam. Sedangkan di Kota Baru ini tingkat kompleksanya itu cenderung lebih kompleks dibanding 3 kabupaten yang lain gitu. Nah, beberapa hal yang menarik yang bisa kami temui, misalnya di Tanah Laut itu cenderung lebih terlihat peran perempuan. Artinya program PTSL ini mampu mengatasi kerentanan bagi masyarakat lapisan kedua, terkhusus pada kelompok perempuan, karena ditunjukkan dengan peran perempuan baik sebagai pelaku maupun sebagai sasaran program. Sementara masyarakat di Hulu Sungai Selatan, kolektivitas masyarakat itu cenderung lebih menonjol. Sementara masyarakat di Kabupaten Balangan itu cenderung masyarakatnya lebih mudah terkonsolidasi dengan baik melalui jargon-jargon yang didorong oleh pihak kantor pertanahan kabupaten. Sementara masyarakat di Kota Baru, terlepas dari begitu rumitnya tingkat kompleksitas atau kontradiksi yang muncul di lapangan, namun secara perlahan-lahan itu bisa memitigasi masalah-masalah tersebut. Secara perlahan-lahan, ada yang lebih cepat selesai, lalu kemudian ada yang agak lebih lambat selesai, dan seterusnya. Namun yang pasti saya menyimpulkan bahwa program ini program yang sifatnya belum tuntas secara komprehensif, masih diperlukan intervensi-intervensi secara berkepanjangan, termasuk juga dalam melakukan kajian-kajian kerentanan ini hal yang belum bisa berakhir pada titik ini, namun masih banyak hal-hal yang harus kita lihat lebih jauh ke depan, karena di masyarakat dinamika itu masih tetap berjalan, apalagi sebagian besar masyarakat itu belum sampai ke tahap penerbitan sertifikat, sehingga dinamikanya masih tetap berjalan, dan tentu saja potensi kerentanan itu masih ada, maka masih membutuhkan intervensi-intervensi yang lebih jauh, termasuk dalam hal kajian-kajian dan lain sebagainya. Hal terunik yang saya temukan adalah, atau hal yang paling berkesan selama melakukan penelitian ini adalah bagaimana di Kabupaten Tanah Laut sana perempuan mampu menjadikan program PTSL ini untuk lebih memperlihatkan dirinya. Di Desa Sungai Rasau, perempuannya menjadikan program PTSL ini sebagai jembatan atau pintu keluar dari domestifikasi atau lebih terlibat di ranah publik. Sementara di masyarakat di Handil Gayam, perempuan mampu menegaskan posisinya sebagai elemen penting dalam pembangunan desa. Harapan kami
sebagai peneliti, semoga luaran yang kami hasilkan dari penelitian ini untuk bisa berguna untuk masyarakat di 4 kabupaten dan juga bisa berguna untuk rekomendasi di kabupaten-kabupaten lain, dan kami berharap mungkin bisa tahun-tahun depannya melibatkan kami kembali dan bisa mengeksplor lebih banyak lagi wilayah di Kalimantan Selatan sehingga kami juga bisa ikut jalan-jalan. Oke, terima kasih kajian kerentanan, terima kasih BPN, dan terima kasih World Bank. Bye.